Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ikut mendukung dan senang setelah Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Erik pun berharap semoga kali ini skuad Garuda pada akhirnya bisa mengangkat trofi turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ya, Witan Sulaiman dan kawan-kawan baru saja memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2022 dengan status sebagai runner-up Grup A. Kepastian Timnas Indonesia lolos pun usai mereka mampu kalahkan Filipina di laga pamungkas Grup A. Bermain di kandang Filipina, yakni di Rizal Memorial Stadium, pada Senin 2 Januari 2023, Timnas Indonesia menang 2-1. Dua gol kemenangan skuad Garuda oleh Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Sementara satu gol tuan rumah disumbang Sebastian Rasmussen. Untuk diketahui, Timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up Grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda kalah selisih gol dari Thailand, yang baru saja mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan 3-1. Erick Thohir pun turut gembira atas pencapaian Timnas Indonesia. Ex-pemilik Inter Milan ini berharap skuad Garuda bisa terbang lebih jauh hingga dapat mengangkat trofi Piala AFF 2022. Alhamdulillah Timnas Indonesia menang lawan Filipina dan lolos ke semifinal, tulis Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, Selasa, 3 Januari 2023. Terima kasih golnya Dendi dan Marcelino. Semoga bisa angkat Piala AFF tahun ini, tambahnya. Kemungkinan, Timnas Indonesia akan menghadapi rintangan berat di babak semifinal. Sebab, tim yang dinahkodai Shin Tae-yong ini berpeluang akan menghadapi Vietnam jika saja tim asuhan Park Hang-seo bisa menang atas Myanmar di laga pamungkas Grup B, pada Selasa, 3 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, tentunya kita berharap Timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Mengingat, sejak Piala AFF digelar pada 1996, capaian terbaik skuad Garuda adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Saat ini Timnas Indonesia berhasil menjejakkan kaki ke babak semifinal Piala AFF 2022. Berikut 3 calon lawan skuad Garuda di semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF 2022 usai menang atas Filipina dengan skor 2-1 di Stadion Rizal Memorial, Senin, 2 Januari 2023. Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengakhiri fase grup dengan koleksi 10 poin. Timnas Indonesia harus puas duduk di posisi kedua grup A lantaran kalah selisih gol dari Thailand. Indonesia mengumpulkan selisih 9 gol sedangkan Thailand punya selisih 11 gol. Sebagai runner-up Grup A, Timnas Indonesia akan menghadapi juara Grup B. Di Grup B saat ini, Vietnam memimpin klasemen dengan nilai 7, unggul selisih gol atas Singapura. Sedangkan Malaysia mengoleksi 6 poin. Berikut calon lawan yang mungkin dihadapi Indonesia di babak semifinal. 3. Vietnam. Vietnam adalah negara dengan persentase terbesar sebagai calon lawan Timnas Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022. Vietnam akan mengunci status juara grup bila meraih kemenangan atas Myanmar. Vietnam juga bisa jadi juara grup bila meraih hasil imbang lawan Myanmar, dengan syarat duel Malaysia versus Singapura juga berakhir imbang. 2. Singapura. Singapura bisa jadi lawan Timnas Indonesia bila di laga terakhir mereka mampu menang atas Malaysia dan di sisi lain Vietnam tak meraih poin penuh lawan Myanmar. Singapura juga bisa jadi juara grup B bila bermain imbang lawan Malaysia dengan syarat di laga lain Vietnam kalah dari Myanmar. 1. Malaysia. Walaupun saat ini ada di posisi ketiga, Malaysia masih berpeluang jadi juara grup B dan menghadapi Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022. Malaysia bisa jadi juara grup B dengan syarat mengalahkan Singapura di laga terakhir dan pada duel lainnya, Vietnam tak meraih poin penuh lawan Myanmar. Dengan demikian, Malaysia akan jadi pemuncak klasemen lewat torehan 9 poin. Dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina kali ini, ada hal yang menarik dan sayang jika dilewatkan.
Pasalnya, gol pertama Indonesia ke Filipina di Piala AFF 2022 mengundang keriuhan di media sosial. Assist lemparan ke dalam Pratama Arhan disebut enggak ada obat. Indonesia menang 2-1 atas Filipina dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Rizal Memorial Stadium, Senin, 2 Januari 2022, malam waktu Indonesia Barat. Dendi Sulistiawan mencetak gol pembuka disusul Marcelino Ferdinand, kemudian dibalas Filipina lewat Sebastian Rasmussen. Gol Dendi memicu perbincangan hangat di media sosial karena tercipta dari assist luar biasa Arhan. Ia melemparkan bola jauh dari sisi kiri ke tengah kotak penalti, yang kemudian disundul Dendi. Bola hasil lemparan Arhan meluncur deras bak umpan lambung dengan kaki. Lemparan ini memang jadi salah satu kekuatan bek kiri asal Blora tersebut. Arhan sejauh ini sudah tampil 3 kali dari 4 pertandingan Piala AFF 2022 dan mencatatkan 2 assist. Pemain Tokyo Verdy ini selalu jadi starter dalam 3 kesempatan tersebut. Lolos ke semifinal, Indonesia masih menunggu lawan. Namun Vietnam kemungkinan besar akan menjadi tantangan selanjutnya karena diprediksi bisa mengatasi Myanmar di laga terakhir dan mengunci posisi juara grup. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sangat kecewa dengan aksi Timnas Indonesia saat melawan Filipina di Piala AFF 2022. Hal itu disebabkan penyelesaian akhir Mark Klok dan kawan-kawan bisa dibilang jelek di laga malam tadi. Bermain di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Senin, 2 Januari 2023, pukul malam WIB, Timnas Indonesia memang unggul lebih dulu lewat gol tandukan Dendi Sulistiawan. Dominasi skuad Garuda berlanjut hingga mencetak gol kedua via Marcelino Ferdinand. Namun demikian, di babak kedua, sejumlah peluang emas yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Teaskal sejulukan Timnas Filipina pun mempertipis ketertinggalan lewat Sebastian Rasmussen, 83. Hasil ini membuat Timnas Indonesia resmi ke semifinal sebagai runner-up di grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda kalah selisih gol dari Thailand, yang mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengaku sangat kesal dengan penyelesaian akhir yang buruk. Padahal, kata Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sudah diberikan evaluasi besar selepas pertandingan pertama melawan Kamboja di laga perdana grup A. Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemain berhasil tembus semifinal. Tetapi saya tidak puas dengan hasil pertandingan. Saat ini, saya tidak senang, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan, Senin, 2 Januari 2023. Dengan belajar dari laga pertama melawan Kamboja, ada beberapa peluang yang sempurna, dan kita tidak bisa dapat mencetak gol. Selesai pertandingan, saya tegaskan kita bisa mencetak gol ketika mendapatkan peluang baik, apalagi performa kita semakin membaik, sambungnya.